Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khidmat para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama lan ugi sedaya umat muslim dumugi akhir zaman. Menika kita buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 53. Enggak, dipun unjuk rumiyin padas nggih. Mboten ngelak. Sampun. Oh, senake nasi. Oh nggih. Senake mengke snack berat nggih. Unjuk riyen mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika itu kami Allah telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kalian wahai Bani Israel menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ketika itu kami Allah telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab. Alkitab yang dimaksud adalah kitab Taurat. Nabi Musa itu kitabnya, tuntunannya berupa kitab Taurat. Dan kitab Taurat ini menjadi tuntunan yang dipegang oleh banyak nabi. Tidak hanya Nabi Musa saja, tapi juga nabi-nabi yang sesudahnya. Seperti contohnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam itu juga bertuntunan dengan kitab Taurat. Sedangkan kitab Zabur itu hanya berisi tentang pujian-pujian. Kalau syariatnya menggunakan kitab Taurat. Wal Furqan, yang dimaksud Al Furqan adalah ma yufarriqu bainal haqqi wal batil wal huda wal dhalalah. Pemisah, pembeda antara hak dan batil, petunjuk dan kesesatan. Kalau kita menjadi orang yang benar, kalau kita masih dalam fitrahnya, itu kita pasti tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, mana yang dosa, mana yang pahala. Maka masalah dosa sendiri Rasulullah pun juga mengatakan yang dimaksud al-itsm atau dosa adalah mahakafi nafsika, sesuatu yang kamu ragukan di dalam hatimu. Jadi umpamane jenengan melakukan suatu dosa niku biasane atine jenengan niku enten napa nggih? Napa enten pergerakan. Iki jangan-jangan ki aku kok kaya ra penak to rasane. Mane jenengan nyolong umpamane. Umpamane jenengan mengambil barang
orang lain. Niku mesti enten rasa sing mboten kepenak. Kejawa nek fitrahe niku sampun rusak gitu. Karena ada orang-orang yang memang fitrahnya rusak sehingga perasaan seperti itu sudah hilang. Al-Furqan itu juga diberikan kepada Nabi Musa. Menawi wonten kitab tafsir ingkang sanes, mboten wonten tafsir Ibnu Katsir, wonten kitab Aisarut Tafasir. Menika yang dimaksud Al-Furqan adalah mukjizat. Jadi menawi wonten tafsir Ibnu Katsir, Al-Furqan niku nggih dimaknai sesuai dengan konteks bahasanya. Tapi kalau di kitab tafsir yang lain, di Aisarut Tafasir contohnya, yang dimaksud Al-Furqan adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa niku banyak sekali. Mukjizat niku nek bahasa logatnya mukjizat niku Jawa ini apa? Pengapesan. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang sehingga orang lain itu menjadi terkagum-kagum. Contohnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah tongkat dilemparkan menjadi ular. Contoh yang lain, ularnya dipegang lagi menjadi tongkat lagi. Kemudian tongkatnya dipukulkan di laut, di tepi laut, tepi pantai, dan pantainya membuka menjadi jalan. Kemudian di ayat yang lain Nabi Musa ya juga punya mukjizat, yaitu tangannya itu dimasukkan ke dalam ketiak, kemudian tangannya bisa bersinar. Kemudian juga ada mukjizat yang sifatnya niku sebagaimana musibah ke kerajaannya Fir'aun. Ada yang namanya banjir darah, ada yang namanya banjir kutu, banjir tumo, ada banjir ad-dhafati, banjir katak, ada yang namanya juga banjir belalang, macam-macam. Ini kan banjir yang buatan umum gitu. Banjir ini umumnya mana? Banjir banyu. Nah, tapi di zaman Nabi Musa ada mukjizat yang berupa banjir, namun banjir yang luar biasa, yaitu banjir kutu, ada banjir darah, ada banjir katak, ada banjir belalang. Banjir belalang saat ini enten sing terjadi gitu. Tapi mboten kaya banjir, pastinya bukan seperti banjir yang di zaman Nabi Musa. Walange niku jan akeh tenan. Tapi itu bukan banjir. Nggih meng akeh walang enten mawon. Dan dengan adanya mukjizat itu menjadikan orang terkagum-kagum sehingga mereka kalau masih dalam fitrahnya meyakini bahwa mukjizat ini tidak mungkin yang membuat adalah manusia. Pasti yang membuat adanya mukjizat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya bukti berupa mukjizat itu harusnya menambah keimanan seseorang. Semakin yakin bahwa semua yang terjadi di dunia, baik yang masih sebatas nalar atau di luar nalar, niku semuanya biidznillah, sesuai dengan izinnya Allah. Dan sekarang memang ada orang-orang yang punya kemampuan yang seolah-olah itu menjadi seperti mukjizat atau yang dialami oleh para wali, namanya karomah. Namun kita tidak boleh mudah tertipu dengan kesaktian-kesaktian yang mereka miliki. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bacakan, ada penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i. Idza ra'aitumur rajul, ketika kamu melihat seorang laki-laki yamshi fil ma, yang dia bisa berjalan di atas air, au yatiru fil hawa,
atau dia bisa terbang di atas udara, saged mabur, saged numpak naga, saged napa ngadeg tendure godhong gedang. Le salat tendur godhong gedang jarene. Nggih, Mak. Enten sing jarene ndek kesaktian ngoten niku. Nah, ketika seperti itu, fala taghtarru bihi. Janganlah kalian tertipu dengan orang yang seperti itu. Hatta tu'ridu alal kitabi was sunnah. Sehingga kamu timbang amal perbuatannya serta ucapannya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau orang itu perbuatannya jauh dengan Quran dan Sunnah, kok dia mengaku punya kesaktian seperti itu, berarti itu kemampuan yang bukan dari Allah, tapi itu adalah tipu daya setan. Karena setan itu juga napa nggih? Juga punya kekuatan dan diberi izin oleh Allah untuk menipu manusia. Atau bisa juga yang dia lakukan itu adalah magic atau sihir. Dan sihir itu adalah salah satu di antara pembatal Islam. Nah, jenengan belajar Nawaqidul Islam, salah satu dari Nawaqidul Islam itu adalah sihir. Bahkan yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab dulu, ada orang yang punya kekuatan sihir, yaitu memotong kepalanya sendiri. Jadi sirain itu ditegel, kemudian dia masih tetap hidup, kemudian kepalanya dikembalikan ke leher. Dan itu kekuatan sihir. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar saat itu? Oleh Khalifah Umar saat itu langsung saat itu ditebas kepalanya dan dia langsung mati. Karena itu memang hukumnya orang yang melakukan dosa sihir. Dosa sihir itu hukum hadnya adalah langsung dibunuh sebenarnya. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Nek enten wong sing duwe kemampuan sihir justru malah dielukan. Malah dianggap wah niki wong sekti mandraguna. Iki mlaku saka kono tekan kono adoh banget, iso cepet banget numpak. Numpak macan putih jarene. Jebule numpak Revo. Dan ngoten niku malah dadi gonggong nggih, dijaluki berkah. Wah niki kan nggih. Kebacet gitu. La'allakum tahtadun, agar kalian dengan adanya Taurat dan Furqan itu kalian mendapatkan petunjuk. Dan kejadian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat itu terjadinya ba'da khurujihim minal bahri, setelah mereka keluar dari laut, setelah mereka diselamatkan Allah dari Fir'aun melalui Laut Merah. Memang nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel niku memang luar biasa banyaknya. Sehingga dalam Al-Qur'an niku kalau masalah kisah-kisah niku mayoritas yang dibahas tentang kisah Bani Israel. Di banyak surat itu dikisahkan tentang kisah Bani Israel. Bahkan ada nama satu surat yang namanya surat Bani Israel. Di nomor surat 17 itu ada yang menamai suratnya dengan nama Al-Isra, karena dibuka dengan kisah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Atau ada sebagian ulama yang menamai surat ke-17 itu dengan nama surat Bani Israel. Berarti memang Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang kisah-kisah Bani Israel. Karena Bani Israel itu banyak perjalanan hidupnya yang bisa kita ambil pelajaran.
Jadi pelajaran itu ada pelajaran yang baik, ada pelajaran yang buruk. Pelajaran yang baik untuk kita tiru, pelajaran yang buruk juga kita pelajari supaya kita bisa terhindar. Para ulama pun juga mempelajari hal-hal yang sifatnya buruk. Contohnya belajar tentang rincian-rincian kesyirikan, belajar tentang rincian-rincian kekufuran, belajar tentang rincian-rincian kemunafikan, belajar tentang dosa-dosa besar. Ada kitab yang namanya Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Hal-hal yang buruk pun juga dipelajari oleh para ulama dengan tujuan agar mereka terhindar dari keburukan itu. Kata para ulama, ata'allamu syarra la lisyarri. Aku belajar keburukan bukan tujuan yang buruk. Aku belajar barang-barang sing elek niku niatnya bukan jelek, bal li tawaqqihi. Tetapi aku belajar keburukan itu untuk agar bisa terjaga dari keburukan itu. Dan kita memang harus mengenal keburukan-keburukan itu. Mengenal syirik niku janjane napa mawon. Tujuannya ben kita niku saged terhindar. Karena terkadang kalau kita tidak belajar secara detail tentang kesyirikan niku janjane napa mawon, terkadang kita terjatuh di dalam kesyirikan tapi kita tidak merasa. Nah, setiap lewat jembatan sing angker terus klakson. Nah, rumah sana ini hal yang biasa. Padahal atau kula nuwun Mbah, nyuwun sewu Mbah, padahal mboten enten simbah-simbah sing manggon ten riku. Nah, berarti itu kan termasuk pengagungan kepada jin yang dia yakini tinggal di tempat tersebut. Dan itu termasuk namanya syirik khasyah, khauf dan khasyah. Syirik dalam sisi rasa takut. Rasa takut, rasa khasyah itu ada beberapa macam. Ada takut yang sifatnya niku tabai. Rasa takut sing sifatnya niku naluri, gawan bayi. Wane jenengan weruh kire, weruh macan niku otomatis wedi gitu. Dan rasa yang takut seperti itu tidak masalah. Tapi yang rasa takut yang syar'i yang disertai dengan pengagungan itu hanya boleh kepada Allah. Kalau kita punya rasa takut kepada selain Allah yang disertai dengan pengagungan, nyuwun sewu ini kan berarti termasuk bentuk pengagungan. Nah, rasa takut yang seperti itu termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Nah, niku mboten kita pelajari, bisa jadi kita masuk di dalam syirik yang seperti itu padahal kita tidak merasa. Nah, dan syirik kita merasa atau tidak merasa niku nggih tetap dosa. Wih aku ra sengaja kok. Nah, nek pun syirik, nek urusan syirik mboten enten urusane sengaja kalih mboten sengaja. Sengaja nggih syirik, mboten sengaja pun nggih tetap syirik. Makanya wajib bagi kita untuk belajar masalah tauhid. Tauhid itu kan kebalikan saking syirik. Pada ayat 53 ini Allah mendahulukan dengan yang namanya Al-Kitab. Al-Kitab niku termasuk bagian yang penting, paling penting dari ilmu. Dan kitab niki sebenarnya termasuk mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada para nabi. Karena mukjizat yang sifatnya niku kejadian yang luar biasa itu hanya bisa dinikmati di saat kejadian itu. Jadi kitab niku menjadi mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Karena kalau hanya mukjizat selain kitab itu hanya bisa dinikmati ketika hal itu terjadi. Contohnya Nabi Muhammad itu salah satu mukjizat selain Al-Quran adalah bisa membelah bulan. Dan mukjizat membelah bulan itu hanya bisa kita lihat
ketika kejadian Rasulullah saat itu membelah bulan. Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular, ya hanya bisa dilihat ketika tongkat itu berubah menjadi ular. Sedangkan kitab ini manfaatnya bisa kita nikmati sepanjang masa. Sehingga kitab itu justru menjadi mukjizat yang terbesar. Bukan kejadian-kejadian luar biasa niku wau, mukjizat yang utama. Mukjizat utama itu adalah kitab. Nah, kitab itu menjadi sumber ilmu. Nah, ini menjadi isyarat untuk kita semuanya bahwa ilmu ini menjadi sesuatu yang wajib untuk kita cari. Dalam rangka apa? La'allakum tahtadun. Kalau kita mau jadi orang yang mendapatkan petunjuk, kalau kita mau jadi orang yang benar, ya harus diawali dengan mencari ilmu. Aku tak pengen golek ganjaran lah, ning mboten gelem golek ilmu. Aku tak pengen golek pahala sing akeh, tapi kok mboten purun ngaji. Maka kata para ulama, man ya'budullaha bighairi ilmin, atau man ya'malu bighairi ilmin, barang siapa yang beribadah atau beramal dengan tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu, kerusakan yang dia timbulkan akan jauh lebih besar daripada kebaikan yang dia dapatkan. Karena nek tiyang niku ibadah ngamal tanpa didasari dengan ilmu, niku biasane leng ibadah, leng amal niku nggih namung ngawur. Ibadah tanpa ilmu niku berarti leng ibadah niku nggih ngawur. Urusan donya kemawon, sebelum kita praktek niku kan kudu ngerti teorine riyen to nggih. Urusan dunia saja sebelum kita praktek kita harus tahu teorinya. Wis pokoke sing penting liwat nggo magicom. Nggo magicom niku ben mateng terus didelehke ten dhuwur kompor, nggih kobong. Ketika dia tidak tahu ilmunya, maka kerusakan yang akan timbul. Karepe niate nggih apik, niate aja ngliwat kan apik itu, gaweke sego ben kabeh do iso mangan. Tapi krana tanpa ilmu, nggih pun bukane segone mateng tapi omahe entek. Niku nembe urusan donya, akibate namung sesuatu sing ketok sakniki. Napa meneh urusan ibadah. Urusan ibadah niku kudu luweh digoleki ilmune riyen. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya jauh lebih besar. Maka kalau di dalam surat Al-Asr itu disimpulkan oleh para ulama, orang itu akan tidak rugi, menjadi orang yang beruntung. Itu adalah alladzina illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, dia menjadi orang yang beriman. Dan para ulama menyimpulkan yang iman itu maksudnya diawali dengan ilmu. Maka kewajiban yang pertama adalah dia berilmu. 4 kewajiban manusia yang didasarkan dari surat Al-Asr adalah yang satu, pertama, dia wajib berilmu. Yang kedua, dia wajib beramal. Yang ketiga, dia wajib menyebarkan ilmu itu. Wa tawasau bil haqqi. Nek pun gak ada ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat ketika satu diamalkan, dua disebarluaskan. Jadi menyebarluaskan ilmu niku mboten kudu ten ngene mimbar niku mboten. Nyebarluaskan ilmu niku sakniki mediane tambah kathah gitu. Sosmed digunakan untuk menyebarluaskan ilmu. Bahkan naik tenggene surat Yasin nih kok,
Ada seorang pemuda yang menjadi derajatnya niku sangat tinggi karena dia hanya copy paste nopo yang dilakukan oleh para nabi. Nabi ini ngomong nopo, lah pemuda niki namung nopo nggih? Namung niru-niru. Niru nopo sing diomongi kalih nabi dengan tujuan memberitahu kepada teman-temannya. Berarti namung kerjaan ini kok share, komen, napa? Like terus share. Pokoke share napa sing di ilmu yang dia dapatkan. Niku mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga. Yang keempat, setelah dia menyebarluaskan ilmu tersebut, dia wajib bersabar atas amal dan dakwah. Karena wong niku ngamal kalih berdakwah niku mesti enten tantangane. Wong dakwah niku mesti enten musuhe. Nabi mon sing tiyang paling sempurna, dianggap wong sing paling jujur, niku mon begitu berdakwah langsung diarani tukang ngapusi. Padahal sadurunge berdakwah Nabi niku punya titel Al-Amin, wong sing paling dipercaya. Tapi begitu dakwah, Nabi langsung dicap tukang ngapusi, tukang sihir, wong gendeng. Niku julukan-julukan napa nggih? Secara verbal. Bahkan tidak hanya secara verbal, tantangane nggene Nabi niku. Nabi nate pas salat dibrui letong kalih sinten? Abu Jahal. Nembe salat dibrui letong kalih letonge unta. Dibrui letonge unta kalih Abu Jahal. Karena Abu Jahal niku termasuk tokoh di Mekah saat itu, mboten enten sing wani ngresiki letong sing dibruke ten kene Nabi Muhammad niku. Sing wani ngresiki namung putrine Rasulullah nggih menika Fatimah. Itu pun Nabi tetap sabar, padahal pun didek-idek wonten niku gitu. Kira-kira nek ade niku doncali lencong wonten kalih kancane. Oh, dipolo nek doncali. Mison dhisik kira-kira gitu. Niki mboten meng lencong sing cilik ngoten niku. Nabi niku dibrui napa letonge unta. Saking abote letong unta sing dibroke Nabi niku, Nabi le sujud niku nganti suwi karena mboten kuat ngangkat. Itu pun Nabi tetap sabar gitu. Tetap sabar. Makanya dakwah niku mesti enten ujiane. Dakwah nek mboten enten ujiane niku mboten seru gitu. Dakwah niku pun pasti ada ujiannya. Maka diwajibkan yang keempat adalah dia harus sabar. Nah, pertanyaannya, dia itu mendapatkan masalah dalam dakwahnya niku apakah karena dia salah dalam dakwahnya atau memang itu fitrahnya dakwah? Nah, niku yang kita juga harus introspeksi. Ketika kita mendapatkan masalah dalam dakwah, kita juga mboten nangsal terus jumawa. Iki yo pancen nek dakwah ya mesti enten rintangane. Jangan-jangan bukan karena fitrahnya dakwah, tapi jangan-jangan karena kesalahan kita di dalam berdakwah. Maka dakwah pun juga harus diawali dengan ilmu. Banyak orang yang berdakwah tapi modal semangat tok. Ada orang yang berdakwah dengan modal semangat saja. Padahal dalam fikih dakwah itu ada syarat-syarat agar dia boleh berdakwah. Dia harus berilmu dulu. Sebelum berdakwah dia harus berilmu dulu. Dan bahkan para ulama sebelum dia berdakwah dia juga harus mengamalkan ilmunya juga. Makanya riyen enten jenenge Imam Malik nih. Enten seorang imam fuqaha namanya Imam Malik. Imam Malik niku seorang ahli fikih yang sangat terkenal saat itu. Beliau pernah dalam satu majelis niku ditanyai dengan banyak pertanyaan
Tapi beliau mengatakan la adri, ora ngerti. Sehingga kalimat Imam Malik ini dikritik oleh sebagian muridnya. Kenapa wahai Syekh, kenapa engkau banyak mengatakan tidak tahu? Padahal engkau adalah imamul fuqaha, panutannya para fuqaha. Kok tekoni ra ngerti. Nah, termasuk adabnya pendakwah adalah ketika dia ditanyai memang tidak tahu, nggih ngomongan mboten ngerti, mboten sah melipir golek jawaban sing kira-kira wangun. Kemudian Imam Malik pun juga pernah ditanya tentang hukum memerdekakan budak. Imam Malik niku pernah ditanya tentang hukum memerdekakan budak. Tapi ternyata Imam Malik padahal sebenarnya tahu, tapi dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Menunggu sekitar 1 bulan Imam Malik baru menjawab pertanyaan tersebut. Sebabnya apa? Karena Imam Malik merasa belum mengamalkan hadis tersebut, hadis tentang hukum memerdekakan budak. Nah, Imam Malik sebelum menjawab dia ingin bisa mempraktekkan memerdekakan budak dulu, baru menjawab pertanyaan itu kepada muridnya. Walaupun itu sesuatu yang cukup berat gitu. Terkadang kita niku napa nggih? Mulutnya mudah untuk berkata tapi fisik kita untuk bertindak niku nyok abot. Kadang luwih akeh le gedang Allah pakel niku, le ngomong gampang tapi le nglakoni wangel. Angel wae. Nek kon ngomong niku dan ricis kathah banget. Tapi begitu kon lakoni nol. Di dalam ayat tersebut Allah juga mengawali dengan Alkitab dan Al-Furqan, juga menjadi isyarat bagi kita bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Yang pertama, memang di dalam syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi semua orang Islam. Kemudian menuntut ilmu itu menjadi jalan tol kita menuju surga. Jalan tol kita untuk masuk ke dalam surga adalah dengan cara mencari ilmu. Jalan tol niku kan mesti bayar gitu. Jalan tolnya arang nggih, gratis niku. Gratis niku kan pas promosi pembukaan riyen. Begitu pun kondisi normal itu kan mesti bayar. Tapi meskipun bayar karena dalane niku luwih cepet, nggih tetep do nrimo bayar. Mending ragat tapi cepet. Nah, maka jalan tol itu harusnya kita cari secara bareng-bareng, banyak yang mencarinya. Semangat untuk mencarinya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Barang siapa yang melewati suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nek wong niku kathah anggenipun pados ilmu, niku mempermudah seseorang meraih surga. Karena dia akan tahu banyak amalan-amalan yang bisa dia lakukan, meskipun mungkin amalan itu amalan-amalan yang ringan, amalan yang sepertinya ringan tapi pahalanya besar. Itu bisa dia ketahui kalau dia punya ilmu. Nek wong niku mboten ngerti ilmune, wah niku amalan sing janjane enteng dadi abot. Wah aku ki janjane junub ki. Kondisine jinabat. Ning banyu dilalah entek. Nek wudu kae diganti karo tayamum. Wah berarti nek
mandi jinabat diganti nggo adus wadus gesik. Wah, bener ora tapi glubrut iya. Ini kan gara-gara mboten duwe ilmune, tapi kalau dia tahu ilmunya akan menjadi mudah. Ketika kondisi jinabat dan tidak ada air atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena kondisi badannya sakit umpamanya, maka cukup digantikan dengan tayamum tok, mboten perlu ditambah disauri saawak nganggo gesik. Dengan ilmu akan menjadikan kita mudah untuk beramal. Maka mencari ilmu itu sangat wajib bagi kita agar kita menjadi semakin mudah untuk meraih surga. Kemudian yang ketiga adalah ilmu itu menjadi warisannya seluruh nabi. Nek bondo niku biasanya nggih dadi rebutan gitu. Rebutane ahli waris. Sedangkan kita adalah ahli warisnya nabi. Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tapi yang ditinggalkan nabi adalah ilmu. Meskipun kita orang awam, tapi kita kan tetap berusaha untuk jadi orang yang alim gitu. Meskipun kita awam, tapi kita berusaha untuk jadi orang alim. Dan orang alim itu al-ulama warathatul anbiya. Para alim ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Walakin warathu al-ilma. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu itu berarti mengambil warisan nabi secara sempurna. Semakin banyak bagian ilmu yang kita ambil, berarti semakin sempurna warisan kita dari para nabi. Kemudian ilmu juga manfaatnya akan kekal dan bermanfaat meskipun pemiliknya sudah meninggal. Meskipun kita sudah meninggal, tapi ketika kita niku mewariskan ilmu dan ilmu itu dimanfaatkan, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala secara terus menerus. Kalau harta, pahalanya mungkin tidak akan terus menerus. Mungkin tidak akan terus menerus. Beberapa hari yang lalu kalau mendengar kisah, ada orang yang mempunyai warisan yang banyak sekali, dan dia tidak punya ahli waris kecuali kerabat jauh. Dan kerabat jauhnya niku memang mboten enten napa nggih kedekatan sama sekali. Kerabat jauh yang jan blas mboten enten mboten napa nggih. Mboten enten komunikasi. Nah, setelah itu dicari-cari, ternyata kerabat jauh itu ketemu dan dia mendapatkan rezeki nomplok dari yang meninggal tersebut. Yang meninggalkan banyak warisan. Dan hakim waktu itu meminta kepada ahli waris itu, krana kowe iki meng oleh rezeki nomplok, ya ora nyambut gawe, ya ora ngopo-ngopo, ngerti-ngerti oleh bondo miliaran, mbok ya disisihke sithik dienggo bangunke masjid, dienggo sing mati iki ben iso oleh ganjaran. Ternyata ahli warisnya tersebut tidak mau. Nek dhewe pengen gak bangun masjid, ya mestine dhewe bangun masjid biyen pas isih urip. Ngapain biyen pas urip ra gelem bangun masjid, saiki wis mati kok njaluk aku kon bangun masjid. Ya mending ora. Nah, harta warisan itu terkadang tidak bermanfaat untuk pemiliknya. Sedangkan ilmu itu pasti bermanfaat untuk pemiliknya meskipun dia sudah mati. Dulu kan insyaallah kita sudah ngerti bahwa ketika orang mati itu semua pahalanya terputus kecuali napa? 3. 1. Sedekah jariyah. 2.
ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang solih yang mendoakan kepada orang tuanya. Dan yang kelima, ilmu itu jauh lebih bermanfaat daripada harta. Kenapa kok ilmu itu jauh lebih wajib untuk dicari daripada harta? Karena ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah menasihati muridnya, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu bisa menjaga dirimu. Nek kowe duwe ilmu, dirimu akan dijaga dengan adanya ilmu. Wa anta tahrusul mal. Tapi kalau kamu punya harta, kamu pasti punya kewajiban untuk jaga harta itu. Semakin banyak harta, resikonya juga semakin besar gitu. Mobilnya pas mbiyen mobilnya niku namung mobil sing murah-murah, sing 8 yuta, 9 yuta. Nggih di ngentang-ngentange ten ngene panasan nggih biasa-biasa mawon. Rada kebaret sithik men nggih, alah ora masalah. Tapi begitu nggadahi mobil sing miliaran, niku le ngati-hati nggih tenanan. Pokoke dikai alarm gitu. Terus ditukokke sarung mobil. Terus dikai kunci, dilebokke garasi. Dan resikonya semakin besar, wedi nek dicolong macam-macam. Wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu yang menjaga kita. Kalau harta justru kita yang harus menjaga harta. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ilmu jauh lebih baik daripada harta. Kalau harta itu harus dicari, maka ilmu lebih wajib untuk dicari. Nah, ilmu ketika itu dipraktekkan maka tidak akan berkurang. Wal ilmu yasku alal mal. Ilmu akan semakin berkembang dengan adanya amalan. Ilmu niku nek dicakke niku justru semakin bertambah. Wal mal tanqusuhu an-nafaqah. Tapi nek bondo niku nek dicakke tambah telas. Nek ilmu nek dicakke malah tambah. Tapi nek bondo niku nek dicakke terus entek. Duwe duit nggene rekening bendina dienggo tuku online terus ngerti-ngerti rekeninge entek. Nek bondo nek dicakke tambah telas. Nah, ini termasuk beberapa alasan kenapa ilmu itu jauh lebih wajib untuk dicari. La'allakum tahtadun. Dan ketika kita mencari ilmu, itu tujuan utamanya adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah. Cari ilmu niku bukan hanya untuk wawasan. Ketika ada seseorang mencari ilmu, tujuannya bukan untuk mencari petunjuk, hanya untuk mencari pujian, maka bukan pahala yang didapat, tapi justru azab yang diancamkan oleh Allah kepadanya. Ada orang yang mencari ilmu liumaria bihil ulama, ben ison debat wong sing liyane, wong pinter. Au liubahia bihis sufaha, utawa ben ketok luwih berwibawa ning ngarepe wong bodho. Ning ngarepe wong awam niku ben ketok luwih wibawane luwih gedhe. Wong sing ngoten niku berarti dia justru diazab karena mencari ilmu. Maka mencari ilmu itu harus ikhlas dalam rangka mencari petunjuknya Allah. La'allakum tahtadun. Nah, ini adalah tujuan utama kita mencari ilmu.
agar kita mendapatkan hidayah. Meskipun secara tingkatan, kalau penjelasan insya Allah dulu pernah kita jelaskan, ada penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hidayah itu kalau dirinci dari berbagai macam ayat di dalam Al-Quran, hidayah itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan hidayah. Yang pertama adalah hidayatul ammah, hidayah yang secara umum, atau ada yang menamai hidayah gharizah, hidayah yang sifatnya niku umum, yang diberikan baik kepada manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Hewan apa jenenge, insting, dia diberi insting. Mboten sah diajari niku otomatis ngerti dhewe. Nek sing ngenten-ngenten iki mboten sah diajari mon ngerti dhewe. Hidayah yang pertama nih. Nah, terkadang orang salah menerapkan hidayah yang sifatnya niku taufik, kita terapkan kepada pengertian yang hidayah umum nih. Wis rasah diajari salat sok lak ngerti dhewe. Padahal niki hidayah taufik, bukan hidayah ammah. Nek hidayah ammah niku mboten sah diajari niku lho, bocah niku pun ngerti dhewe. Nek ngeleh mesti do mangan, nek ngelak mesti do ngombe, nek pengen ra ketok aurate mesti do nganggo klambi. Lah niku pun napa nggih? Nalar, pun instinge ngoten niku. Dan itu diberikan baik kepada manusia ataupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Niku punya hidayah yang pertama niki. Kemudian yang kedua ada yang namanya hidayah dalalah. Hidayah dalalah niku adalah petunjuk yang sifatnya niku ilmu. Atas kitab nanti iki jenenge hidayah dalalah. Buku-buku ada kitab Arba'in Nawawi, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Bulughul Maram. Itu namanya hidayah dalalah. Hidayah yang sifatnya niku berupa petunjuk atau penjelasan kepada manusia. Itu namanya hidayah dalalah. Dan ini yang wajib kita cari. Kita wajib untuk mencari hidayah dalalah. Dan hidayah dalalah ini kita bisa membagikannya kepada orang lain. Ketika kita sudah punya petunjuknya, maka petunjuk ini kita bagikan kepada orang lain. Hidayah yang kedua, kita bisa membagikan kepada orang lain. Nah, ini dalam Al-Quran ada innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau bisa menunjukkan orang lain kepada jalan yang lurus. Saged ngelengke, oh nek kowe ngene iki salah, nek ngene iki bener. Nah niku maksudnya hidayah dalalah. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik. Hidayah yang sifatnya niku kesadaran. Kesadaran untuk meyakini atau mengamalkan sesuatu. Dan ini menjadi hak mutlaknya Allah. Nah, hidayah yang jenis ketiga ini adalah hak mutlaknya Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah yang jenis ketiga ini kepada orang lain. Kita bisa memberi pengetahuan kepada orang lain bahwa ini halal, ini haram, kita bisa. Tapi untuk memastikan bahwa orang itu pasti melakukan yang halal, pasti menjauhi yang haram, itu kita tidak bisa. Niku sing saged namung Gusti Allah. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Pamannya sendiri Nabi sinten? Abu Thalib. Padahal pun diajari kalih Nabi, pun ditalkin kalih Nabi. Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah.
ahtaju biha inda rabbi. Nanti aku akan membelamu di sisi Tuhanku. Pun ditalkin loh kalih Nabi. Dalam kondisi sakaratul maut, ditalkin kalih Nabi, ternyata Abu Thalib menggering ngomong ke ngoten niku lho. Mboten gelem. Padahal umpama purun ngomong la ilaha illallah, dijamin surganya oleh dalil. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir kalimatnya la ilaha illallah, dia wajib masuk surga. Dia masuk surga. Nah, itu yang ketiga, hidayah taufik. Kita bisa menunjukkan orang lain bahwa ini salah, ini yang benar. Tapi untuk memastikan dia mau melakukan yang benar, menghindari yang salah, ya, kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kita tidak bisa memberi kesadaran kepada orang lain. Dan yang keempat adalah hidayah di akhirat untuk masuk surga atau ke neraka. Ngeten swarga niku benjing kita akan dimasukkan kemana, dan ini adalah jenis hidayah yang paling tinggi. Maka kalimat yang diucapkan oleh ahli surga nanti adalah alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Jadi alhamdulillah, nah yanten sing apa? Mukadimahnya pakai kalimat itu, ya diperbolehkan, bukan masalah. Kalimat itu sebenarnya mengutip kalimatnya ahli surga ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Pun diselamatke saking neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, azhaba yang telah menghilangkan anna dari kami al-hazan, pada kesusahan. Ngagem mukadimah niku kudu sing bener gitu kalimatnya. Mboten azhaba annal hasan. Wah, niku malah kualik niku. Hasan niku artinya kebaikan. Alhamdulillah apikku diilangi. Padahal kan harusnya alhamdulillah susahku diilangi. Azhaba annal hazan pakai huruf zai. Nah jenengan ganti alhaba anal hasan niku malah kualik niku. Alhamdulillah keapianku dilangi. Kan mboten enten to sing seneng keapiane dilangi niku kan mboten enten. Kita niku semakin seneng ketika kebaikan yang kita terima niku ditambah. Doa utamanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah sekian yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.